Salam. Apakah ada sukacita? Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Matius pasal 25 ayat 31. Penghakiman terakhir kita baca bersama-sama. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyala dari hadapanku, hai kamu yang orang terkutuk, enyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang daripada yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Amin. Silakan duduk. Pagi ini kita belajar tentang Yesus datang menjadi Raja. Sini kita lihat bahwa dan Kristus sebagai Raja, yaitu Yesus sebagai Raja dan Hakim yang adil. Kita lihat tadi, kita baca dari Matius pasal 25 tadi. Bagaimana kelak Kristus akan menentukan orang yang duduk di sisi kanan dan di sisi kirinya, yang diumpamakan dengan domba dan kambing, antara orang benar dan orang yang berdosa. Kalau yang kambing itu di sebelah kiri dan yang kalau dia domba itu di sebelah kanan. Pemisahan itu terjadi berdasarkan tindakan kasih dan kebaikan manusia. Kristus adalah Raja semesta alam. Ia adalah Raja yang adil dan melakukan penghakiman berdasarkan tindakan kasih. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya. Kemudian dalam tatanya, Yesus akan melakukan pemisahan terhadap orang fasik dan orang benar. Orang fasik digambarkan dengan kambing dan orang benar digambarkan dengan domba. Penghakiman dan pemisahan itu bukan berdasarkan pada kekuasaan sang raja semata, akan tetapi berdasarkan pada tindakan kasih dan kebaikan kita manusia. Tindakan kasih itu dilakukan pada orang yang menjadi milik Kristus. Mereka yang menjadi milik Kristus itu sungguh nampak dalam diri mereka yang menderita dan terpinggirkan, atau seperti yang dikatakan oleh Yesus tadi. Dalam ayat 40, aku minta Ibu Gembala bacanya. Ayat 40, demikian firman Tuhan. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku."
Di sini katakan raja itu Yesus sendiri, dia berkata kepadanya, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Kita lihat bahwa dalam pembacaan firman Tuhan tadi dikatakan ada yang sakit, ada yang maksudnya yang dalam penjara, dan dikatakan bahwa kalau kita melakukannya itu maka kita melakukannya untuk Tuhan. Dan di situ dikatakan bahwa mereka yang dimaksudkan Yesus adalah ada orang lapar, mereka yang haus, mereka yang ada di penjara, mereka yang tidak mempunyai tumpangan, dan mereka yang sakit. Yesus menghendaki pelayanan yang sesungguhnya pada mereka, artinya pelayanan terhadap Kristus Raja semesta alam, itu akan terwujud secara konkret apabila kita melayani orang miskin dan terpinggirkan, atau orang tidak punya pengharapan. Itulah yang kita lihat dalam visi misi pelayanan Gereja Kingmi Panji Keselamatan, yaitu kita melayani orang yang terhilang. Kita juga melayani orang yang tidak punya pengharapan, kita melayani orang yang di tepi jurang. Karena visi misi ini sangat langka begitu ya. Kita lihat bahwa kebanyakan gereja-gereja Tuhan yang ada, mereka melayani 99 jiwa yang ada di rumah. Dan kita melayani 1 jiwa yang terhilang. Dikatakan di situ Yesus meninggalkan 99 domba itu dan dia pergi untuk mencari 1 domba yang terhilang. Maka banyak orang bertanya bagaimana jiwa kalian di sana ramai. Saya bilang kalau dilayani, kalau mereka sesuai komitmen pasti ramai gereja kami. Tapi mereka sudah dilayani dan mereka komitmen mau datang ibadah lagi, mereka yang berjanji, mereka yang mengingkari. Jadi kita jangan berkecil hati ya, itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dunia ini. Dia mencari domba-domba yang terhilang, domba-domba yang tersesat seperti itu. Dan kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan mesti beri kita kekuatan untuk melakukan segala sesuatu hal seperti itu, untuk melayani orang yang terhilang. Kita melayani orang yang tidak punya pengharapan, seperti orang depresi yang tidak punya pengharapan, seperti mereka yang sudah kehilangan segala sesuatu arah, dan juga mereka yang sudah maksudnya mau dipanggil Tuhan saat di ruang ICU. Dan juga banyak hal yang kita lakukan dan kita memberikan kepada orang yang tidak punya pengharapan. Kita kadang kasih mereka satu tumpangan, yaitu katakan dalam firman Tuhan, kalau kita berikan tumpangan berarti tanpa sadar kita mengundang malaikat itu masuk ke dalam rumah kita. Dan kita belajar pada firman Tuhan pada pagi hari ini supaya kita dapat dikatakan menjadi domba yang setia. Dan setiap hari kita menjumpai begitu banyak orang yang menderita, baik yang tidak punya tumpangan yang mereka yang tidak punya makanan. Pertanyaannya, apakah kita sudah tergerak hati untuk menolong mereka? Ataukah kita menaruh curiga atau prasangka atas mereka? Terkadangnya atau prasangka dan curiga membuat kita gagal dalam melayani mereka yang miskin atau terpinggirkan. Tapi puji Tuhan, Tuhan taruhkan itu kepada kita di tempat ini, khususnya untuk Panji Keselamatan, yaitu kita melayani orang yang tidak punya pengharapan. Kristus Yesus Sang Raja menghendaki sebuah pelayanan yang tulus, yang sungguh-sungguh dan penuh kasih terhadap mereka yang miskin, kecil maupun hina. Kalau kita melayani yang terpinggirkan itu, kita melayani Kristus. Yesus Kristus Raja semesta alam adalah Raja sejati yang kekal. Yesus menjadi Raja di dunia ini dan kerajaannya kekal. Setiap kita mempunyai kesempatan untuk masuk ke dalam kerajaannya. Syaratnya sangat sederhana, kita melayani Sang Raja itu dengan kasih dan kebaikan. Jadi kita melayani Tuhan, kita melayani sesama kita, berarti kita melayani Tuhan Yesus seperti ini. Dan dikatakan bahwa ada yang bertanya ini, dan Tuhan katakan kepada mereka, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Dan maka orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila mana kami lihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila mana kami lihat engkau menjadi orang asing, kami berikan engkau tumpangan. Dan Raja itu Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi di sini kita belajar bahwa apapun yang kita lakukan dengan orang yang tidak mampu, orang yang tidak punya pengharapan, kita sudah melakukannya untuk Tuhan Yesus. Sebagai pengikut Kristus, kita dituntut untuk rela berkorban dalam melayani mereka yang tidak punya pengharapan. Ingat, Kristus yang kita imani itu sebagai Raja itu adalah tentang kasih. Kasih yang disalibkan dan kasih yang berkorbankan dari menderita untuk keselamatan umatnya. Dalam perangnya maka kita diundang untuk memberikan diri. Kita harus rela berkorban terhadap orang lain, terhadap mereka yang tidak punya pengharapan, yang hina, yang miskin dan terpinggirkan. Sekali lagi kita melayani
mereka itu, kita juga melayani Yesus. Tindakan pelayanan yang penuh kasih dan kebaikan terhadap mereka akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan-Nya. Kita memuliakan Tuhan bukan melewati kata-kata saja, melewati PHP saja, melainkan kita melewati tindakan nyata, perbuatan baik kepada sesama yang menderita. Marilah kita melakukan hal ini kepada Yesus, melalui hal yang kecil dengan cinta kasih yang besar. Di sini kesimpulan dikatakan bahwa Yesus Kristus datang sebagai Raja semesta alam yang akan menghakimi umat manusia berdasarkan kasih dan kebaikan kepada sesama. Yesus juga akan datang kembali untuk pengadilan kita setiap kita, yaitu pada akhir zaman. Yesus sebagai Raja, yaitu pengakuan yang pertama, yaitu pengakuan iman. Dalam Lukas pasal 23 ayat 42 dikatakan, seorang penjahat mengakui bahwa Yesus adalah Raja dan meminta agar Yesus mengingat dia ketika datang sebagai Raja. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Di sini katakan pada saat mereka penyaliban di atas kayu salib, ada sebelah kiri dan sebelah kanan dikatakan, Tuhan, kalau engkau datang sebagai Raja, engkau ingatlah akan aku. Dan Yesus katakan, mulai saat ini engkau akan bersama aku ke Taman Firdaus. Itu berarti apa? Berarti kita sebagai manusia itu, kalau saat kita di hari terakhir hidup kita di ruang ICU, kalau kita percaya kepada Yesus, dan kita percaya bahwa Yesus memberikan hidup yang kekal kepada kita. Juga katakan penghakiman itu, Yesus akan menghakimi umat manusia berdasarkan perbuatan kasih dan kebaikan kita kepada sesama manusia. Pelayanan kita yaitu sebagai pengikut Kristus, bila kita dituntut untuk melayani orang miskin dan terpinggirkan. Kedatangan Yesus yang kedua kalinya nanti akan menandai datangnya kerajaan Allah sepenuhnya. Kita bersyukur pada saat ini Tuhan menolong kita untuk melakukan pelayanan di pinggir jurang. Tuhan menolong kita untuk melakukan satu pelayanan yang tidak ada punya pengharapan. Tuhan berikan kekuatan kepada kita untuk melayani sama kita yang tidak punya pengharapan, yang tidak punya, maksudnya yang sudah dalam kehidupan yang paling susah begitu. Dan kita bersyukur Tuhan masih beri kita kekuatan untuk melayani sampai Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.